Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Lailatus Salisa, NIM 171410100. Di sini saya akan menjawab tentang 5C dan 7P. Yang pertama itu karakter. Kriteria yang pertama itu karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dari latar belakang calon nasabah atau yang mengajukan kredit. Yang kedua itu capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya. Yang ketiga itu kapital. Di kriteria ini modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Nah, khususnya itu diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnis. Nah, yang keempat itu kolateral, yaitu jaminan yang diberikan pada calon peminjaman saat mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima itu condition. Kriteria ini dimana kondisi perekonomiannya baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Yang 7P, yang pertama itu personality. Yang personality itu kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Nah, personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua itu party, yaitu ke nasabah itu diklarifikasikan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalty, serta karakter, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu. Yang ketiga itu purpose, yaitu tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang digunakan nasabah. Nah, terus prospek itu nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Terus payment itu bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit yang diperolehnya. Terus profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Terus protection, yaitu tujuannya bagaimana menjaga kredit yang dikumpulkan oleh bank tetapi melalui satu pendapatan. Dapat juga dengan jaminan barang atau jaminan asuransi. Yang selanjutnya itu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu yang pertama aspek hukum. Nah, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Yang selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu aspek keuangan, aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Terus aspek operasi atau teknis, menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi atau usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimiliki. Selanjutnya itu aspek manajemen, merupakan aspek menilai sumber daya manusia untuk dimiliki oleh perusahaan, baik segi kuantitas maupun kualitas. Aspek ekonomi dan sosial, ini ekonomi sosial ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat. Selanjutnya itu aspek AMDAL, itu dinilai dampak lingkungan yang timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahannya terdapat dampak tersebut. Selanjutnya itu menghitung bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan. Hitung bunga itu, bunga yang pertama 10% dikali peminjamannya itu 300 juta dikali 1 tahun dibagi 12 bulannya, hasilnya itu 2.500.000 per bulan. Nah, pajak 15% dikali bunga per bulan itu 2.500.000. Nah, hasilnya itu 375.000 per bulan. Nah, bunga bersih per bulannya itu 2.125.000. Nah, jadi bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan itu 2.125.000 dikali 3, jadi 6.375.000. Yang ketiga itu secara umum ada 4 tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama itu membangun pemerintahan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Nah, untuk membangun permintaan itu maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran yang untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua itu membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup mendapat permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya itu membangun kepuasan konsumen dengan cara
memahami kebutuhan dan atau keinginan konsumen. Yang ketiga itu mendapatkan market share, yaitu untuk mendapatkan progres positif dan dari market share tersebut. Nah, selanjutnya itu mendapatkan keuntungan. Nah, target akhir dari semua perusahaan itu mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran penghasilannya. Yang kelima itu mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain untuk mendapat keuntungan, untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan juga terhadap produk dan perusahaan akan menerbitkan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumsi, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam itu menjaga kelangsungan usaha, yaitu ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Nah, konsep pemasarannya itu yang pertama orientasi pada konsumen. Nah, konsep yang pertama ini dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Nah, yang kedua itu perencanaan kegiatan pemasaran. Nah, pengaturannya secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara penyeluruhan. Nah, semua aktivitas pemasaran itu mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lainnya itu terkait dengan pemasaran yang harus disusun secara terperinci. Nah, yang ketiga itu kepuasan konsumen. Nah, untuk paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi juga dengan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.